Mana Kak Ridi? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma tanfa'una bih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, memberikan rezekinya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di sini di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri. Bisa berkumpul bersama di majelis ilmu itu adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kita dengan adanya majelis ilmu itu adalah kita bisa berkumpul bersama teman-teman yang soleh, insyaallah. Kita bisa berkumpul bersama teman-teman yang mengajak kita kepada ketakwaan, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingatkan kita tentang dunia akhirat, tentang akhirat. Bukan teman-teman yang sekedar mengingatkan tentang dunia. Di sini kita berkumpul, bertemu, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menasihati, dan saling mengingatkan. Karena teman yang sejati itu adalah teman yang mengingatkan kita, yang memberikan nasihat kepada kita ketika kita sedang melakukan kesalahan. Dan itulah ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, saling menasihati, saling memberikan wasiat. Kan Allah mengatakan ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa ciri khasnya orang-orang yang beriman? Mereka saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Dan teman-teman yang kayak gitu tuh nggak bisa kita dapetin kecuali di majelis ilmu, di tempat yang seperti ini. Makanya bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada majelis ilmu, sebisa mungkin kita untuk datang. Semangat. Ada yang mungkin dari Jarai, dari Perandonan, ada yang dari Talang Kelapa. Selain di sini mungkin nggak ketemu. Ya ketemunya di sini pas bermajelis. Ini lingkungan yang baik yang harus kita syukurin, harus kita pertahankan. Karena teman itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau orang terbiasa bergaul dengan ahlud dunia, orang yang cinta dunia, lama-lama dia juga bakalan cinta dunia. Betapa banyak Pak orang-orang yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah katanya, tapi karena salah pilih teman, akhirnya melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terbawa suasana, ya kan? Awalnya mengatakan rokok haram, jadi merokok gara-gara teman. Katanya menghargai teman. Insyaallah. Banyak contoh-contoh lain, nggak usah kita sebutkan, nanti tersinggung. Kan kajian kita sering nyinggung. Nyinggung ya, bukan tahdzir, beda. Kemudian selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua di sini bisa terus istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan ingat Pak, istiqomah itu berat. Setiap kami kajian, semoga kita istiqomah, semoga kita istiqomah. Ngomongnya mah gampang, ngamalinnya susah. Istiqomah itu. Makanya Rasulullah mengatakan kul amantu billahi tsummas taqim. Sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Kalau belajar bahasa Arab itu summa itu huruf atof. Benar kan Kak Feb? Ya, huruf atof yang menunjukkan arti kemudian. Fa, ada huruf atof juga itu fa. Fa itu artinya lalu, hampir mirip. Bedanya kalau fa itu langsung, kalau summa itu butuh jeda waktu, ada jeda waktunya. Di sini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu nggak bisa instan. Makanya Rasulullah nggak mengatakan kul amantu billahi pastaqim, langsung pakai fa. Berimanlah kepada Allah lalu bertakwa, beristiqomahlah. Kenapa nggak pakai fa? Karena nggak bisa langsung istiqomah tuh, bertahap. Syekh Utsaimin itu dalam kitab beliau, judulnya tuh Humum Thalibil Ilmi, kegalauan para penuntut ilmu. Salah satunya adalah tentang istiqomah. Berat Pak, istiqomah di atas ilmu itu berat, istiqomah di atas sunnah itu berat. Enggak cukup 1-2 tahun, butuh perjalanan yang panjang agar orang tuh bisa istiqomah. Dan untuk istiqomah juga butuh teman. Kan kita tuh sering kali pas lihat orang jadi semangat, tapi pas sendirian kurang semangat. Buktinya di mana? Sholat tarawih Pak.
Sholat tarawih itu kalau di Masjid Tawabun meskipun selesainya jam 10:30 sanggup. Kenapa? Banyak teman coba tarawih di rumah. Ayo. Yang dibaca Qul huwallahu ahad itu kan diulang terus sampai witir. Enggak nyampe setengah jam malah selesai itu 11 rakaat di rumah. Itulah buktinya istiqomah itu butuh teman. Makanya kita butuh bermajelis. Makanya kita itu butuh jamaah. Maka kata Rasulullah alaikum bil jamaah. Maka tetaplah bersama jamaah kalian, jangan sendirian. Ya? Dan alhamdulillah semoga dengan adanya majelis ilmu seperti ini kita bisa terus istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita melanjutkan lagi pembahasan tentang Dajjal dan juga Nabi Isa alaihi salam, yaitu kitab Usulus Sunnah. Tapi sebelum itu kita murojaah dulu tentang Dajjal. Pertanyaan pertama, cara agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ada berapa kemarin kita sebutkan? Ada yang ingat? Ada 5 kan ya? Ada 5. Yang pertama, yang rajin nyatet nih, santri. Loh, kan bawa buku tulis terus setiap kajian. Ada yang ditulis enggak? Apa? Itu. Barakallahu fiik. Yang pertama, membekali diri dengan Islam, iman dan tauhid. Terutama tauhid tentang asma wa sifat. Karena ketika kesempurnaan Allah itu sudah tertanam di dalam hati kita, ketika melihat Dajjal yang buta sebelah itu, maka kita yakin bahwasanya dia bukanlah Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memiliki kekurangan. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Diucapkan sebelum salam. Abid. Barakallahu fik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Diucapkan setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Yang ketiga, menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Yang keempat, menjauh dari Dajjal. Nah, ini meskipun merasa tauhidnya kuat, tapi bukan berarti kita ngadepin Dajjal ya. Karena wasiat dari Rasulullah tetap harus menjauh. Kata Rasulullah, falyan'a anhu. Maka hendaknya dia menjauh darinya, menjauh dari Dajjal. Yang kelima, tinggal di kota Mekah dan Madinah dengan syarat beriman. Karena kalau munafik tetap nanti akan keluar dari kota Madinah, kemudian jadi pengikutnya Dajjal. Barakallahu fiik, Masya Allah. Pertanyaan nomor 2. Karena pembahasannya kan nyambung, jadi harus dimurojaah.
Kenapa Al-Imam Ahmad memasukkan pembahasan tentang Dajjal di kitab Ushulus Sunnah? Ayo, mengapa Imam Ahmad memasukkan pembahasan tentang Dajjal di dalam kitab Ushulus Sunnah? Ada yang ingat? Barakallahu fiik, masyaallah. Karena ada kelompok yang mengingkari Dajjal, sementara pembahasan tentang Dajjal itu hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu berarti dia nggak bisa diingkari. Makanya Al-Imam Al-Qadi Iyad mengatakan, hadhil ahaditsul lati adkhalaha muslimun fi qissatid Dajjal hujjatu ahlil haqqi fi sihhati wujudihi wa annahu syakhsun muayyanun. Kata beliau, hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab beliau tentang kisah Dajjal ini adalah hujjah bagi ahlul haq, bagi orang-orang yang berpegang pada kebenaran tentang benarnya adanya Dajjal. Bahwasanya Dajjal itu memang ada dan dia adalah seseorang, dia itu manusia. Ibtalallahu ibadahu, yang mana Allah mengeluarkan Dajjal dengan tujuan untuk memberi ujian kepada hambanya. Ya, karena ada yang mengingkari Dajjal padahal hadisnya mutawatir, nggak bisa diingkari. Sementara orang yang beriman, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia beriman dengan semua hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama hadisnya sahih, apalagi mutawatir, maka wajib diimani. Oleh karena itulah beliau memasukkannya ke dalam kitab Ushul Sunnah. Dan juga adanya orang-orang yang meyakini bahwasanya Dajjal itu bukan manusia, artinya nggak ada wujud fisiknya, ya kan? Sebagian mereka mengatakan Dajjal itu adalah segala bentuk kedustaan, konspirasi dan lain sebagainya. Tapi di sini kita katakan Dajjal itu adalah manusia, ada wujudnya, ada fisiknya. Karena dalam banyak hadis Rasulullah itu menyebutkan ciri-ciri fisik. Kalau seandainya dia bukan manusia, nggak ada wujudnya, kenapa harus disebutkan cirinya, sifat-sifatnya? Karena segala sesuatu yang ada wujudnya, maka dia ada sifat-sifatnya. Segala sesuatu yang memiliki sifat berarti dia punya wujud. Karena sifat itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada wujudnya. Paham nggak? Ini pembahasan masuk juga ke asma wa sifat nih, tentang wujud, sifat dan lain sebagainya. Banyak kan? Salah satu sifatnya apa? Dajjal kemarin. Satu sifat atau ciri fisik. Sifat itu maksudnya ciri. Bungkuk, Masya Allah, pendek, terus badannya besar, matanya buta sebelah kanan. Matanya seperti anggur yang busuk, lebat dan keriting, dahinya lebar, kakinya pengkor. Pernah lihat Pak De? Belum. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak De ini semangat ya, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi catatannya lengkap. Barakallahu fi, insyaallah. Iya, masih muda, jiwanya yang muda Pak De ya. Insyaallah. Ini motivasi untuk yang masih muda, apalagi santri-santri. Mau kalah sama bapak-bapak. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa anna Isa ibna Maryama alaihissalam yanzilu fayaqtuluhu bibabiluddin. Bahwasanya dan kita juga wajib beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wajib beriman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia. Wajib beriman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia dan dia akan membunuh Dajjal di suatu daerah yang disebut dengan Babilud, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis. Babilud di daerah Palestina berarti. Kenapa beliau sebutkan tentang turunnya Nabi Isa? Karena ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal muncul, nanti yang bunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, keyakinan kita, keyakinannya umat muslim Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Nabi Isa itu belum meninggal dunia, tapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit ketika orang-orang Yahudi mencoba untuk membunuh beliau alaihissalam. Meskipun sebagian ulama mengatakan beliau meninggal dunia, tapi pendapat yang kuat itu menyatakan beliau masih hidup di langit dan nanti akan turun kembali di akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 61 Allah mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah. Sesungguhnya Isa salah satu tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar itu adalah salah satunya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup adalah surat An-Nisa ayat 157. An-Nisa 157 sampai dengan 158. Wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaih. Sesungguhnya mereka tidak benar-benar membunuh Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Allah mengangkat beliau ke sisinya. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin bahwasanya mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Jadi enggak terbunuh beliau. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan turun ke dunia. Dan ketika beliau turun nanti di dunia itu, beliau tidak sebagai seorang nabi. Ya. Beliau turun tidak sebagai seorang nabi, tapi beliau turun sebagai seorang imam yang nanti akan melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Sesungguhnya Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam, enggak ada nabi lagi. Nabi Isa yang nanti akan turun statusnya sudah bukan sebagai nabi. Ya. Tapi dia nanti akan menjadi seorang hakim, seorang imam yang akan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara dalil yang menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan sanadnya sahih dalam kitab beliau yang berjudul Kisah Al-Masih Ad-Dajjal, halaman 101. Hadisnya riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad beliau jilid kedua, halamannya 394. Yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku Isa bin Maryam ayanzila hakaman qista. Sesungguhnya Isa ibn Maryam nanti akan turun sebagai hakim yang adil, wa imaman adla, dan sebagai imam yang adil. Fayaqtulul khinzira, nanti tugas beliau adalah membunuh babi. Membunuh babi, karena babi haram. Wa yaksiras soliba, dan menghancurkan salib. Fatakunud da'watu wahidatan, dan ketika itu dakwahnya cuma satu, yaitu agama Islam. Nanti ketika Nabi Isa turun, semua agama akan dikalahkan dan agama yang eksis itu cuma satu, yaitu agama Islam. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Abu Dawud nomor 4326, 4326. Kemudian Imam Ibnu Hibban nomor 6821. Kemudian Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad ini biasanya yang disebutkan tuh halaman, karena nyari hadisnya tuh susah di dalam Musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 2182. Atau kalau pengen lebih mudah nyarinya, di kitab beliau yang judulnya Kisah Al-Masih Ad-Dajjal, halaman 100. Meskipun seharusnya nyari hadis itu kembali ke kitab induk. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, laisa baini wa bainahu nabiyyun, yani Isa, wa innahu nasilun. Sesungguhnya tidak ada nabi di antara diriku dengan dirinya, tidak ada nabi lagi. Yaitu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu enggak ada nabi lagi. Wa innahu nasilun, dan sesungguhnya Isa alaihissalam nanti akan turun ke dunia. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ilal humrati wal bayadi baina mumassarataini. Ketika dia turun, maka kenalilah dia adalah laki-laki, kulitnya itu antara merah dan putih. Ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun, dan dari rambutnya, dari kepalanya itu akan menetes air meskipun tidak ada yang basah.
memerangi manusia agar mereka memeluk agama Islam. Fayaduqus salib, dan dia akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan beliau akan menghilangkan hukum jizyah. Jizyah itu bayar denda ya, upeti bahasa kita tuh. Orang kafir hidup di negeri muslim, maka dia harus bayar ya upeti, atau bahasa kasarnya tuh pajak. Harus bayar sebagai jaminan keamanan itu kan. Tapi nanti di zamannya Nabi Isa, di akhir zaman itu nggak ada. Berarti pilihannya cuma dua, Pak. Beriman, masuk Islam, atau mati, yaitu. Itu maksudnya, nggak ada lagi hukum jizyah. Itu berarti nggak ada kesempatan hidup di atas kekufuran. Nggak ada. Kita nggak bakalan lindungin orang kafir maksudnya. Semuanya harus memeluk agama Islam. Nggak mau, ya kami perangi sampai mati. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha ilal Islam. Dan di zamannya Nabi Isa nanti Allah akan menghancurkan semua agama kecuali satu, yaitu agama Islam. Jadi zaman itu nanti yang eksis cuma satu, yaitu agama Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-masih al-kazzab ad-dajjal. Dan di zaman Nabi Isa juga nanti Allah akan membunuh al-masih al-kazzab, sang pendusta, yaitu Dajjal. Wa taqaul amanatu 'alal aru. Ketika itu bumi menjadi aman. Tidak ada peperangan lagi, tidak ada perselisihan lagi, semuanya beriman. Hatta tarta'al usudu ma'al ibili wan nimaru ma'al baqari wadhi'abu ma'al ghanami. Saking amannya itu, Pak, singa main sama unta gitu kan. Serigala main sama kambing, macan sama sapi. Saking amannya. Wa yal'abus sibyanu bil hayyati la taduruhum. Bahkan anak-anak kecil pun bermain dengan ular. La taduruhum, dan ular tersebut tidak mencelakai mereka. Payam kusufil ardi arba'ina sanatan summa yutawaffa fayusolli alaihil muslimuna wa yadfinunahu. Dan Nabi Isa nanti akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Setelah itu meninggal dunia, kemudian disolatkan dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Ya. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya tugasnya Nabi Isa itu adalah yang pertama, mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Itu yang pertama tugasnya. Yang kedua, menghancurkan salib. Yang ketiga, membunuh babi. Yang keempat, menghapus hukum jizyah. Jadi nggak ada lagi hukum jizyah. Yang kelima, membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya Nabi Isa, di zamannya Nabi Isa, bumi menjadi aman. Kaum muslimin hidup dalam keadaan aman. Di sini juga disebutkan berapa lama beliau tinggal, 40 tahun. 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau akan meninggal dunia. Selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2901.
dari sahabat Abu Sarihah Huzaifah bin Asid. Abu Sarihah Huzaifah bin Asid. Beliau mengatakan ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkaru. Nabi Muhammad SAW muncul di hadapan kami, sementara itu kami sedang bermuzakarah. Tuh, para sahabat itu belajarnya semangat, Pak. Muzakarah. Apa itu muzakarah? Belajar bareng. Kalau bahasa kita itu kerja kelompok, mengingat kembali, membahas kembali apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu misalnya Kak Yudi sama Kak Ridi gitu kan, sambil makan getuk sambil bahas tentang pembahasan Dajjal. Nah, itu namanya muzakarah. Itu muzakarah namanya. Atau Kak Feb sama siapa gitu kan, bahas tentang tahsin. Tadi Ustadz Megi ngajarinnya gini. Enggak antum salah dengar. Yang benar bacanya gini. Nah, itu namanya muzakarah. Nah, para sahabat itu kayak gitu kebiasaannya. Wa nahnu natadzakkaru. Rasulullah datang, kami sedang bermuzakarah, sedang belajar, mengingat kembali. Maka ditanyalah sama Rasulullah SAW, ma tazakkarun, apa yang sedang kalian pelajari? Qalu nazkurus sa'ah. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami sedang mempelajari kembali tentang kiamat. Maka dijawablah Rasulullah, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Maka disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah dukhan. Fazakarat dukhan. Maka Rasulullah menyebutkan yang pertama dukhan. Dukhan itu asaf. Wad dajjal. Yang kedua dajjal. Wad dabbah. Yang ketiga dabbah. Dabbah itu hewan melata. Hewan melata, Allah alam bagaimana bentuknya. Para ulama menyebutkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bilang ya kayak hewan, ada yang bilang kayak manusia. Allah alam bishawab. Yang keempat, watulu asyamsi mim maghribiha. Yang keempat kata beliau, terbitnya matahari dari barat. Matahari terbit dari barat, tanda besar. Dan ketika matahari terbit ini, pintu taubat tertutup. Wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau sebutkan salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keberapa jadinya ini? 6. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wasalah sata khusuf, dan terjadi 3 gerhana. Berarti yang 3 gerhana ini 7, 8, 9 kan digabung jadi 1. Khasbun bil masyriq, yang pertama gerhana di daerah timur. Yang kedua khasbun bil maghrib, gerhana di daerah barat. Yang ketiga wa khasbun bi jaziratil araf, gerhana yang terjadi di tanah Arab. Nah, 3 gerhana ini
tanda yang ke-7, 8 dan ke-9. Yang ke-10-nya wa akhiru zalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Yang terakhir adalah api yang akan keluar dari negeri Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar mereka, ke tempat mereka dikumpulkan. Nah, di antara 10 tanda tersebut disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim nomor 7560. Nomor 7560 riwayat Imam Muslim tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di daerah Damaskus, di Menara Putih. Rasulullah SAW bersabda, "Fabainama huwa kadzalika its ba'atsallahul Masih ibn Maryam." Ketika Dajjal sedang tertawa, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih ibn Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain. Maka Nabi Isa nanti akan turun di Menara Putih yang berada di Damaskus Timur. Beliau mengenakan 2 pakaian. Sebagian ulama mengatakan 2 pakaian yang terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Wadi'an kaffahi ala ajnihati malakaini, dan dia meletakkan tangannya di 2 pundak malaikat. Berarti dibopong sama malaikat. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Apabila beliau menggetarkan kepalanya, maka akan menetes air dari kepalanya, dan ketika beliau mengangkatnya, maka akan jatuh butiran-butiran air seperti mutiara. Fala yahilu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Dan setiap kali orang kafir yang mendapati hembusan napasnya Nabi Isa, maka dia pasti akan mati. Kena hembusan napas, mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan hembusan napasnya Nabi Isa itu jaraknya sejauh matanya memandang. Tentu ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabiluddin fayaqtuluhu. Dan Nabi Isa akan mengejar Dajjal sampai akhirnya ketemulah di sebuah daerah yang disebut dengan Babilud. Babilud itu sebuah desa di dekat Baitul Maqdis. Kemudian disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih ad-Dajjal. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Al-Masih ad-Dajjal. Kita nggak bahas panjang, karena kalau bahas panjang butuh kajian khusus. Nanti judul kajiannya tanda-tanda kiamat. Apa tugasnya Nabi Isa tadi? Yang pertama, mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, menghancurkan salib. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat,
menghapuskan hukum jizyah, kemudian membunuh Dajjal. Itu dia. Beliau nanti akan turun di daerah Damaskus. Lanjut kita, bismillah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang iman. Tentang iman. Habis bahas tentang Dajjal, tentang Nabi Isa, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala membahas tentang iman. Apa definisi iman? Sabar Pak ya. Belajar kitab ulama lama itu emang kayak gitu. Pembahasannya enggak runut. Habis bahas Dajjal, Nabi Isa, tiba-tiba bahas tentang iman. Nanti bahas yang lain lagi. Karena mereka itu kan menulis berdasarkan apa yang lewat di dalam pikirannya gitu. Nulis apa yang ada di pikirannya ditulis gitu. Beda dengan zaman kita sekarang Pak, kalau nulis itu harus ada kerangkanya dulu, ada ininya, ada modulnya dulu baru bisa ditulis. Makanya pembahasannya runut. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil khabari al mu'minin akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata beliau, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, iman seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Di sini beliau membahas tentang iman. Sekarang kita definisikan dulu apa itu iman. Apa itu iman? Ucapan dan perbuatan. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Secara bahasa iman itu artinya adalah al-iqrar wa tasdiq. Al-iqrar wa tasdiq. Membuktikan dan membenarkan. Membuktikan dan membenarkan. Iqrar itu membuktikan, atau membenarkan. Itu arti iman. Tasdik, membenarkan, dan meyakini. Itu bukan cuma sekedar keyakinan, bukan cuma sekedar membenarkan, tapi juga harus dibuktikan. Al-iqrar itu harus ada buktinya maksudnya. Jadi pembuktian, kemudian membenarkan dan meyakini. Itu arti iman secara bahasa. Kemudian arti iman secara syar'i atau secara istilah. Arti iman secara istilah yaitu qaulun i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Keyakinan dengan hati itu arti iman. Keyakinan dengan hati. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Dan diucapkan dengan lisan. Keyakinan dengan hati diucapkan dengan lisan.
ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota badan. Amalan dengan anggota badan. Kita ulang, iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati rahman, bertambah dengan ketaatan. Bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang karena kemaksiatan. Berkurang karena kemaksiatan. Kita ulang ya. Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, kurang karena kemaksiatan. Nah, itulah iman. Pengertian ilman yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu, Pak, enggak sebatas keyakinan. Kalau cuma sekedar yakin tapi enggak mau mengucapkan, enggak mau mengamalkan apa yang dia yakini, maka sejatinya dia tidak beriman. Ya kayak orang-orang musyrik Quraisy dulu, ya kan? Mereka yakin dakwahnya Nabi itu benar, tapi mereka enggan untuk mengucapkannya dengan lisannya, enggan untuk mengamalkan dengan anggota badannya. Maka mereka nggak bisa disebut beriman. Cuma ucapan tanpa keyakinan pun nggak bisa disebut iman. Cuma sekedar mengucapkan, tapi hatinya tidak meyakini, hatinya tidak membenarkan, maka dia nggak bisa disebut iman. Nah, itulah imannya orang-orang munafik, ya kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya kan? Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang munafik dengan lisannya mengucapkan kami beriman. Diucapkan, Pak, kami beriman katanya. Tapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian dan kami tadi cuma bersenda gurau. Lisannya mengatakan beriman tapi hatinya tidak, maka enggak bisa disebut iman juga. Enggak bisa juga sebatas ucapan dan keyakinan, tapi juga harus dibuktikan dengan amalan. Harus dibuktikan dengan amalan. Karena keimanan tanpa amalan juga enggak bakalan bermanfaat. Enggak bakalan bermanfaat. Dalam surat Al-Hajj ayat 35 Allah mengatakan, Al-Hajj ayat 35, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Hajj ayat 35 Allah mengatakan, orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu adalah keyakinan di dalam hati. Bagaimana hatinya bisa bergetar kalau dia tidak meyakini dengan hatinya? Wasabirina 'ala ma asabahum, dan mereka bersabar terhadap apa yang menimpa kalian, wal muqimis shalah. Mereka mendirikan salat.
Enggak cuma sebatas keyakinan, tapi harus ada perbuatannya, yaitu mereka tadi apa? Salat, harus ada amalannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak atas apa yang telah kami berikan kepada mereka berupa rezeki. Jadi butuh keyakinan, butuh juga ucapan, butuh juga perbuatan. Makanya ketika kita mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Para ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwasanya kunci surga itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Pak, yang namanya kunci itu enggak bisa polosan. Harus ada gerigi-geriginya itu kan. Gigi-giginya. Nah, maksudnya enggak bisa cuma sebatas ucapan la ilaha illallah, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka kita harus mengamalkan konsekuensinya, menjalankan semua syariat Islam, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa kana al-ijma' minas sahabati wat tabi'ina min ba'dihim wa man adraknahum yaquluna al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Beliau mengatakan sesungguhnya para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang kami temui setelah mereka bersepakat bahwasanya iman itu adalah ucapan, amalan dan niat, yaitu keyakinan di dalam hati. La yujzi'u wahidun minas salas illa bil akhar. Salah satu di antara ketiga ini tidak akan bermanfaat, maka harus dipenuhi ketiga-tiganya. Harus dipenuhi ketiga-tiganya. Harus ada keyakinannya, ucapannya, dan juga harus ada amalannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar juga mengatakan jama'a ahlul fiqhi wal hadis ala annal imana qaulun wa amalun wala amala ila bidinyatin. Ahlul fikih dan juga ahlul hadis bersepakat bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan perbuatan itu tidak sempurna tanpa adanya niat. Nah, berarti di sini ada 3 beliau sebutkan, ucapan, amalan dan niat, keyakinan di dalam hati. Wal imanu indahum yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan bagi mereka bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Tuh. Jadi ahlul fikih dan ahlul hadis semuanya sepakat bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan bisa berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Oke. Sampai sini paham definisi iman? Paham ya? Alhamdulillah. Lanjut. Baru jam 9. Kan biasanya sampai jam 9:30. Kita ulang tadi ya, definisi iman. Kak Yudi Abu Umar. Pakai bahasa Indonesia.
Kurang 1. Ada yang bisa nambahi? Kak Yudi. Yudi Getuk. Iya. Yang beliau sebutkan tadi sudah benar, tapi kurang 1. Apa yang kurang? Bukan itu. Keyakinan dengan hati itu yang nggak disebutkan sama Kak Yudi tadi, kan beliau nyebutin ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Keyakinannya nggak disebutkan. Oh, selanjutnya. Kenapa Imam Ahmad memasukkan pembahasan tentang iman? Kenapa Imam Ahmad memasukkan pembahasan tentang iman? Ya jawabannya sama, karena adanya kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Ada yang meyakini iman itu cuma sekedar keyakinan. Jadi nggak perlu diucapkan, nggak perlu beramal. Enak Pak, asal yakin, maka dia dikatakan sudah beriman. Sebagian lagi mengatakan dia iman itu hanya ucapan, hanya sekedar ucapan. Dan sebagian kelompok lagi menyebutkan amalan itu tidak masuk ke dalam bagian iman. Tapi kita nggak bahas panjang, nanti akan kita bahas kalau kita sudah bahas kitab Akidah Tahawiyah. Masih jauh Pak. Kelompok-kelompok menyimpang nih nggak usah dibahas dulu. Intinya kita paham dulu definisi iman berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu alasannya ya, karena ada kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Sebagian kelompok mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Sehingga ketika ada orang yang melakukan dosa, maka dia langsung kafir. Konsekuensi dari keyakinan mereka, karena mereka mengatakan iman itu nggak bisa berkurang. Begitu orang itu beriman, langsung utuh satu, sekali dia melakukan dosa semuanya hilang. Jadi bukan berkurang tapi hilang. Nah ini kelompok Khawarij. Orang seperti ini. Ketika dia melihat orang melakukan zina misal, maka langsung dikatakan sama mereka orang ini enggak berkurang imannya, tapi hilang. Bahaya sekali orang-orang seperti ini. Kelompok yang satunya yaitu kelompok-kelompok Murji'ah itu mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, sama. Dan bagi mereka imannya mereka itu sama seperti imannya Abu Bakar. Enggak bisa bertambah Pak, karena semuanya sempurna imannya, kayak imannya Abu Bakar. Jadi meskipun orang tuh enggak sholat, tetap sama kayak Abu Bakar. Nah ini juga berbahaya. Sementara keyakinannya kita iman itu bisa nambah bisa ngurang. Kemudian iman itu terbagi jadi 2 Pak. Iman itu terbagi jadi 2. Iman terbagi jadi 2. Ya dicatat. Iman terbagi jadi 2. Yang pertama disebut dengan iman mutlak. Iman mutlak. Apa itu iman mutlak? Yaitu iman yang sempurna. Imannya para nabi dan para rasul. Iman mutlak. Yang kedua, mutlakul iman. Dibalik Pak.
Kalau yang tadi iman mutlak, yang ini mutlakul iman. Dibalik itu tuh kalimatnya. Al-iman al-mutlak. Yang pertama artinya iman yang sempurna. Yang kedua mutlakul iman. Nah, dibalik. Apa itu mutlakul iman? Yang penting beriman. Iman dasar maksudnya tuh. Dasar keimanan, dasar iman. Jadi ada dua, ada mutlakul iman, dasarnya atau pondasi iman. Kemudian ada al-iman al-mutlak, iman yang sempurna. Nah, sudah paham ini dua pembagian ini? Ya kan? Ada dasar iman, yaitu mutlakul iman. Kemudian ada imanul mutlak, iman yang sempurna. Ketika orang itu melakukan dosa besar, maka yang hilang itu adalah imanul mutlak. Yang hilang itu iman sempurnanya. Tapi bukan berarti dia nggak beriman, karena masih ada mutlakul iman. Dasar keimanannya masih ada. Nah, orang yang seperti ini disebut juga dengan naqisul iman. Orang yang imannya kurang. Beriman dia Pak, tapi kurang sempurna. Karena dosa. Nah, beginilah keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Selama mereka tidak menghalalkannya. Ingat, dengan catatan mereka tidak menghalalkannya. Dari pembagian iman inilah kita itu bisa tahu bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu enggak otomatis hilang imannya, masih ada imannya, yaitu mutlakul iman tadi. Makanya orang-orang yang melakukan dosa besar ini dia tetap bakalan masuk surga. Tetap bakalan masuk surga meskipun imannya cuma sebesar biji sawi. Nah, itulah mutlakul iman tuh Pak. Iman cuma sebesar biji sawi. Nah, itu yang disebut dengan mutlakul iman. Yang penting beriman, kalau bahasa jeleknya kita tuh ya. Yang penting dia itu beriman. Dalam sebuah hadis kan riwayat Imam Bukhari nomor 7410 itu disebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burrotan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya itu cuma ada keimanan sebesar biji gandum. Nah, orang ini yang hilang yang mana Pak? Mutlakul iman apa iman mutlak? Yang hilang adalah iman mutlak. Iman sempurnanya yang hilang. Tapi dasar imannya masih ada. Makanya dia masih dikeluarkan dari neraka. Dilanjutin oleh Rasulullah, summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi dzarratan. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya itu ada keimanan cuma sebesar biji zarrah. Sering diterjemahkan dengan biji sawi. Kecil nian berarti Pak imannya tuh. Sudah dasarnya nian itu. Masih masuk surga. Nah, dari sini juga kita bisa meyakini iman itu bisa nambah, bisa ngurang, ya kan? Kalau ada orang imannya cuma sebesar biji gandum, ada orang imannya ada orang yang imannya sempurna, berarti kan ada di tengah-tengahnya itu. Bisa nambah, bisa ngurang. Mohon. Jadi iman ada dua. Yang pertama iman mutlak, yang kedua mutlakul iman. Iman mutlak, iman yang sempurna.
Mutlakul iman itu dasar iman. Iman yang paling dasar. Orang yang melakukan dosa besar tanpa menghalalkannya, yang hilang adalah iman mutlaknya, bukan mutlakul iman. Paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Yowes, kita lanjutkan pekan depan aja lah Pak, pembahasan tentang iman. Kayaknya beratnya. Sampai sini dulu lah. Jam berapa ini? 21:15. Enggak terlalu lama insyaallah. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang iman. Mungkin akan kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kak Ridi, ingin nanya? Oke, saya yang nanya ya. Kalau nggak ada berarti saya yang nanya. Pertanyaannya, ada orang yang minum khamar. Dia tinggal di pagar alam, tinggal di kota, dekat dengan ajaran Islam, dan dia masih minum khamar. Ketika ditanya, dia mengatakan, "Pak, kenapa minum khamar?" "Karena khamar bagi saya halal," katanya. "Karena khamar bagi saya halal." Kemudian disampaikanlah hujahnya, dalilnya. Dia memahami dalilnya, kemudian dia mengatakan, "Menurut saya khamar tetap halal." Pertanyaannya, yang hilang ini iman mutlak atau mutlakul iman? Iman mutlak. Kenapa? Karena menghalalkan yang haram. Karena dosanya ini bukan dosa besar lagi, tapi dosa kekufuran, menghalalkan yang haram. Jadi paham kan? Pertanyaan selanjutnya, kalau orang pacaran misal, pacaran, ciuman, pelukan itu kan, dinasehatin masih dilakukan. Ditanya, "Kenapa kok kamu masih lakuin?" Gimana ya? Terlalu nafsu katanya. Terlalu nafsu katanya, Pak. Haram, ya haram, tapi mau gimana lagi? Kalau enggak pacaran kayaknya duniaku hancur katanya. Yang hilang mana, Pak? Iman mutlak atau mutlakul iman? Mutlakul iman. Kenapa mutlakul iman? Karena dia tadi masih yakin itu haram. Tuh, Pak. Masih yakin itu haram. Jadi hati-hati sekali ya. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan kemaksiatan tapi dia meyakini itu haram, itu masih mending daripada orang yang melakukan kemaksiatan dan mengatakan itu halal. Dari situlah ulama itu mengatakan bid'ah itu lebih berat daripada dosa. Kenapa? Biasanya pelaku bid'ah menganggap yang dia lakukan halal. Ada enggak pelaku bid'ah mengatakan apa yang dia lakukan haram? Enggak, Pak. Dalam keyakinannya bid'ah yang dia lakukan halal. Dah, kita tutup. Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan. Bulan depan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.